Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Wiranata. Saya dari Departemen Teknik Mesin dan Industri. Hari ini saya akan membawakan tentang mata kuliah Mekanika Teknik. Video ini saya buat untuk sebagai persyaratan pada sertifikasi dosen bulan Agustus tahun 2022 yang tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Oke, berikut adalah mata kuliah yang akan saya bawakan, yaitu mekanika teknik gitu. Nah, mekanika teknik ini adalah salah satu mata kuliah wajib di Departemen Teknik Mesin dan Industri yang berkaitan dengan engineering topics. Terus kemudian yang paling penting di sini adalah mata kuliah ini akan diampu oleh dua orang. Yang pertama saya, Ardi Wiranata, terus kemudian yang kedua nanti setelah UTS yaitu Pak Budi Arifianto. Pada dasarnya pada mata kuliah ini yang setengah semester sebelumnya yang akan saya ampu itu berhubungan dengan prinsip-prinsip gaya. Terus kita akan menghitung normal force diagram (NFD). Itu dia atau ya normal force diagram atau NFD. Terus kemudian kita akan mencoba menghitung SFD dan juga BMD, dan kita akan membuatnya dalam bentuk grafik. Dan kemudian nanti di akhir perkuliahan setengah semester pertama, nanti kita juga akan memperkenalkan penggunaan software komersial untuk menghitung tegangan struktur. Ini hanya pengenalan saja sebagai pengantar nanti masuk ke kuliah-kuliah selanjutnya di semester berikutnya. Nah, nanti untuk kuliah saya itu diantaranya ada pendahuluan atau review tentang statika struktur. Nah, review tentang statika struktur ini penting ya, karena nanti ini adalah dasar untuk menghitung semua gaya-gaya. Jadi saya yakin ini kita adik-adik semua sudah mempelajarinya di SMA, saya yakin. Biasanya rumusnya simpel, sigma F sama dengan 0, sigma M, sigma momen sama dengan 0, sigma F itu gaya ya. Terus kemudian rangka batang ini biasanya struktur gitu ya, struktur rangka gitu ya, seperti pada ini tadi, seperti pada jembatan, contohnya jembatan. eh, Kalau di Jogja salah satunya contohnya adalah jembatan Kalijodi, yaitu bentuknya juga rangka batang. Terus pengenalan struktur statis tertentu, yang terus kemudian ini yang paling menyenangkan biasanya, karena kita berhubungan dengan komputer dan tinggal klik saja, yaitu dengan menggunakan software design. Nanti kita perkenalkan juga. Lalu kemudian diharapkan ya, capaian pembelajaran setelah nanti rilis itu, capaian pembelajarannya diantaranya salah satunya ini dapat mengaplikasikan ilmu engineering, terus kemudian matematika untuk menyelesaikan kompleks problem. Nah, ini kalau kalian nanti ketemu dengan sebuah permasalahan yang susah, bisa memformulasikan dan menyelesaikannya sendiri. Terus kemudian yang kedua bisa mengidentifikasi. Jadi bisa mengidentifikasi itu artinya ketika ketemu dengan masalah kita bisa mengidentifikasinya dan menuangkannya dalam rumus-rumus matematika dan menyelesaikan dengan rumus persamaan mechanical engineering. Terus ability to design and conduct experiment. Nah, ini nanti yang tadi yang pakai apa namanya software design tadi. Nah, nanti saya harapkan paling tidak mengenal gitu. Terus kemudian ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah gitu. Nah, diharapkan nanti mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kesetimbangan sederhana statis. Terus kemudian mampu mengidentifikasi, merumuskan, memecahkan problem-problem yang terkait dengan statika tertentu. Terus kemudian mampu merancang dan melaksanakan eksperimen serta menganalisis hasilnya. Jadi nanti melakukan simulasi, terus kemudian dicek hasilnya itu benar apa, make sense or not, something like that. Terus kemudian ini untuk teknik penilaiannya ini biasanya yang paling penting karena untuk menentukan strategi kan itu. Nah, itu nanti tugas kira-kira PR itu dalam 14 kali pertemuan itu nanti ada 8 kali. Jadi 4 kali saya di setengah semester, kemudian setengah semester berikutnya adalah 4 kali gitu lagi.
Terus kemudian kuis maksimal 10 kali dalam 14 kali pertemuan. Terus kemudian ujian UTS dan UAS. Ini kira-kira prosentasenya semacam ini. Jadi nanti silahkan mengatur strategi gitu. Dari situ ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, ya, ada ya, belum ada ya, masih cukup jelas. Oke. Terus kemudian ini adalah handbooknya. Nanti ini bisa dicari di perpustakaan DTMI, nanti sudah lengkap semua, bisa dicari di sana. Nanti silahkan diambil saja. Nanti tugas-tugas dan juga ujian kebanyakan akan diambilkan dari buku-buku ini. Terus kemudian ini rencana pembelajarannya ya nanti yang pertama nanti kuliah pertama ini kita akan mempelajari tentang review dan pokoknya kita akan mereview tentang statika struktur, tentang gaya-gaya, terus kemudian prinsip gayanya semacam apa gitu. Terus kemudian kita mulai masuk ke NFD, cara menghitung NFD dan SFD. Terus kemudian kita membuat grafiknya bagaimana. Terus nanti dan seterusnya sampai dengan di sini kita akan menggambarkan SFD, NFD, BND secara bersamaan dalam satu grafik. Terus kemudian nanti kita akan masuk ke rangka batang. Jadi nanti untuk perhitungan rangka batang ini sedikit agak berbeda, tapi prinsipnya sama. Terus nanti pada akhir pertemuan kita akan masuk ke pengantar tentang penggunaan di commercial design. Ini biasanya yang paling menarik, karena lebih mudah, karena memang kita hanya mengklik saja, kemudian kita tahu hasilnya. Tetapi kita perlu wawasan untuk mengetahui bahwa hasilnya ini make sense atau tidak. Nah, kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, untuk pengenalan mata kuliah saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Kemudian untuk salah satu cuplikan kuliah yang pernah saya lakukan akan saya tunjukkan di cuplikan video berikut. Oke, saya tak share screen dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita belajar tentang computer aided design dan computer assisted engineering. Jadi kalau di desain itu sebenarnya ada dua, CAD dan CAE itu, yang biasanya terminologi di teknik mesin itu. Kalau CAD itu computer aided design, kalau CAE itu computer assisted engineering. Nanti kita bahas lebih detailnya ke slide-slide berikutnya. Nah, nanti mungkin bagi adik-adik sekalian juga dibuka SolidWorks-nya. Jadi nanti biasanya untuk buka SolidWorks itu butuh waktu, jadi silakan dibuka saja. Karena harapannya hari ini kita juga termasuk praktek-praktek juga. Nah, hari ini kira-kira kita akan belajar beberapa hal, yaitu desain workflow, terus kemudian static simulation workflow, kemudian dynamic simulation workflow. Nah, kenapa kok hari ini saya ingin menyampaikan tentang workflow-nya? Karena sebenarnya kita mau pakai SolidWorks, mau pakai Autodesk 360, mau pakai Autodesk Inventor, mau pakai ProEng, mau pakai software-software selain SolidWorks, itu sebenarnya desain workflow-nya itu sama. Jadi yang perlu kita paham itu sebenarnya hanya gimana tuh cara menggunakannya, termasuk dengan simulation. Static simulation itu mau pakai ANSYS, mau pakai Abaqus, mau pakai software selain itu. Kalau di Jepang itu pakai konsol. Nah, itu semuanya itu saya pikir kan workflow-nya berbeda. Ternyata enggak, workflow-nya itu sama. Em, tahap-tahapannya itu sama semua. Jadi kalau kita bisa, kalau kita sudah paham workflow-nya, insya Allah mau pakai software apapun pasti bisa. Termasuk dengan dynamic simulation itu juga sama itu workflow-nya. Hanya nanti kalau misalkan sudah masuk ke S2 atau S3 itu biasanya lebih detail. Contoh misalkan em, static analisis itu kalau sudah masuk ke analisis kegagalan, biasanya nanti ada beberapa persamaan-persamaan tersendiri, persamaan matematis tersendiri. Pun di Abaqus itu juga bisa dimodify lagi persamaannya ini.
Nah, kemudian untuk engineering design, nah tadi ada CAD dan CAE ya tadi ya. Nah, CAD dan CAE itu sebenarnya ada proses-prosesnya tersendiri. Jadi kalau engineering design proses itu yang pertama itu sebenarnya sintesis. Nah, ini sintesis ini saya yakin eh, mahasiswa yang zaman sekarang saya yakin sudah sangat paham gitu ya. Nah, biasanya sudah paham tentang produk produk desain, terus kemudian untuk research produk, termasuk research market itu juga salah satu untuk desain desain produk sebenarnya. Nah, di sintesis ini biasanya ada design needs. Nah, design needs ini biasanya ada problem terus kemudian kita solve gitu ya dengan desain kita ya. Nah, dari mana design needs ini ada? Ini bisa dari research market, bisa dari problem solving, bisa dari product review ini sedikit spesial ya. Jadi biasanya kalau sudah jadi misalkan ada startup company yang dia sudah membuat produk terus kemudian produk ini dijual ke market. Nah, dari feedback itu nanti digunakan untuk optimisasi kembali produknya. Jadi ini adalah sebenarnya iteratif engineering design sebenarnya. Terus kemudian ada visibility study dan juga conceptual design. Ini biasanya ada di sintesis. Nanti kalau ini sudah jadi sampai konseptual desain, nanti terus kemudian dimodelkan menjadi model 3 dimensi, terus kemudian dilakukan analisis. Ini masuknya nanti di step kedua, atau analisis. Nanti kalau sudah dianalisis terus didokumentasikan. Jadi kalau kalau pernah lihat filmnya Iron Man, Iron Man itu kan ada Mark 1, Mark 2, Mark 3. Ini sebenarnya itu adalah salah satu dokumentasi dari produk sebenarnya. Nah, dari kedua ini itu biasanya namanya desainnya desain proses. Itu biasanya melibatkan CAD dan CAE. CAD itu Computer Aided Design, kalau CAE Computer Assisted Engineering. Nah, terus kemudian dari analisis kalau sudah jadi, terus kemudian masuk manufacturing proses. Nah, manufacturing proses ini banyak sekali. Ada proses planning, ada production planning, ada material ordering, ada CAM, ya CAM ya computer aided machine. Sorry, computer aided manufacturing. Nah, bukan computer aided machine. Terus kemudian production, quality control, terus kemudian packaging itu masuk ke manufacturing proses. Terus kemudian terakhir di end user review, nah, product review. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung open mic saja. Nanti langsung saya jawab insya Allah. Terus kemudian, oke. Nah, ini kita masuk ke desain workflow. Nah, nanti harapannya sudah pada buka ini ya, buka SolidWorks ya. Jadi untuk desain workflow itu yang pertama pasti sketching. Jadi sketching 2 dimensi. Memang workflow-nya agak agak aneh sih karena biasanya diawali dari 2D dan berakhir jadi 2D lagi. Di pertama kali sketch, ini create simple 2D, terus kemudian simple extrusion, sweep. Bisa macam-macam ya, bisa extrusion, bisa sweep, bisa loft, bisa em, layering juga bisa. Terus kemudian biasanya kalau terdiri dari banyak part, kita assemble, jadi create assembly, terus kemudian masuk ke engineering drawing. Nah, engineering drawing ini terakhir biasanya. Terus kemudian yang jadi problem itu kita sudah tahu produknya, kita sudah tahu 2D-nya, tapi kita nggak tahu caranya caranya bikin di 3D itu gimana. Nah, itu kita masuk ke problem solving namanya. Nah, problem solving ini biasanya tidak hanya di desain, termasuk ketika kita programming, melakukan programming kita juga kadang-kadang stuck, terus kemudian kita harus mencari. Nah, untuk keunggulan dari SolidWorks sendiri itu SolidWorks itu sangat ini ya, sudah sangat bagus karena support sistemnya itu sudah sangat oke. Jadi kalau misalkan kita ada problem itu dokumentasinya sudah bagus, kita bisa pakai help itu juga bisa atau kita bisa search di YouTube. Di YouTube udah sangat banyak sekali yang menggunakan SolidWorks. Oke, kita langsung masuk aja ya ke SolidWorks-nya. Nah, ini kita akan membuat free sketching.
Nah, ini free sketching nanti monggo silakan dicoba untuk membuat ini. Bisa di screenshot dulu ya dari adik-adik. Nanti mau saya pindah ke komputer satunya. Kemudian kita save dulu, jangan lupa save all. Nah, ini kan jadi satu. Langsung silakan diberi nama apapun, bebas, terus kemudian save. Nah, ini enaknya ini, bisa save internally atau bisa save externally. Saya pilih save internally semua. Jadi semuanya nanti satu file. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk ke simulasi. Nah, ini sebentar. Kalau simulasi saya tunjukkan dulu. Tadi ada poinnya. Oh, ini. Kita udah bikin ini yang satu part. Jadi satu part satu sendiri. Terus kemudian ini multi part. Jadi nanti kalau keunggulannya multi part itu kita tidak perlu ngukur-ngukur lagi. Misalkan ada ada shaft terus ke shaft terus ketemu dengan ketemu dengan apa namanya holder shaftnya itu. Nah, itu kita tidak perlu ngukur lagi diameter shaftnya itu berapa, terus harus masuk ke holdernya berapa, itu nggak perlu. Jadi kita langsung bisa desain di sana dengan satu kali membuat langsung. Nah, terus kemudian lanjut. Nah, ini harapan saya nanti sampai ke ini, sampai ke gear, sampai ke simulasi ini nanti. Kalau sempat waktunya, kalau tidak sempat nanti saya kasih filenya saja. Semuanya bagusnya di SolidWorks itu sudah apa namanya, historinya itu ada semua, jadi bisa di tracing. Dan yang saya tadi di sini sudah ada ya untuk link untuk simulationnya sudah ada ya untuk ngeklik simulationnya ya. Kalau belum ada, bagi yang belum ada, ini di sini ada setting, kemudian add-ins. Nah, ini, nah di sini silahkan yang SolidWorks Simulation ini dicentang, dicentang semuanya, startup sama startup itu kalau kita pas buka SolidWorks awal, ini dicentang terus kemudian diklik OK. Tempat saya sudah ada, jadi saya tinggal pakai aja. Nah, ini terus kemudian kita pilih New Study. Nah, New Study. Nah, di sini kita fokus di general simulation dulu, static sama frekuensi. Kita pakai static. Nah, ini namanya bebas. Misalkan
static test gitu. Terus kemudian kita enter. Oke, nah ini kalau sudah ada, terus kemudian silahkan di partnya ini kita belum menentukan material, ada 3 material ini. Nah ini kita klik kanan, kemudian apply or edit material. Nah untuk apply or edit material saya nggak tahu ya, kalau di laptop saya ini perlu waktu yang agak lama untuk bukanya. Jadi silahkan monggo kalau ada yang mau ditanyakan dulu sambil kita menunggu. Izin bertanya, kalau misalnya eh, tes yang tadi di tampilan awal kan ada macam-macam, ada yang dynamic, terus ada yang static, kemudian ada yang fatigue, terus apa lagi itu aku lupa. Nah itu misalnya kita pengen ngukur gimana, misalnya tes fatigue gitu, Pak. Apakah kita perlu menentukan terlebih dahulu jenis materialnya apa, kemudian ukuran-ukurannya berapa, dan apa aja yang harus elemen-elemen atau atribut-atribut yang harus kita input terlebih dahulu, seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, menarik sekali pertanyaannya. Mantap, sangat kritis. Jadi memang nanti hampir semuanya memang prosedurnya sama. Jadi mulai dari input material itu selalu ada input material. Hanya kalau fatigue itu biasanya kita perlu ini. Kalau di material itu kan ada Young modulus, terus kemudian yield modulus yield ya, Young modulus, terus kemudian eh, ultimate breakdownnya berapa, terus kemudian ada yield point-nya berapa. Jadi nanti semakin 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 detail kita masukkan itu ke dalam properties materialnya, dan simulasi kita akan lebih bagus. Hanya kalau fatigue itu kan tergantung bebannya biasanya. Nah, kita pakai beban apa nanti yang di-assign di dalam simulasi itu. Misalkan bebannya itu beban berulang, ya berarti kita perlu apa namanya? Ada fatigue limit ya, fatigue limit material itu ada. Misalnya begitu. Nah, ini sudah terbuka. Nah, terus kemudian tadi ya, yang pertama tadi berarti kan workflow-nya kan, artinya langkahnya sama atau tidak kan gitu kan. Itu langkahnya sama, kita selalu harus meng-assign material, itu pasti materialnya apa. Terus kemudian yang kedua tadi, hmm, apa tadi? Coba Ini di Pak, untuk ini kan sudah ada propertinya masing-masing di setiap material. oh, Nah, misalnya kita eh, menggunakan material tertentu yang berada di hmm, pasaran, mungkin berbeda dengan default yang ada di sini gitu, Pak. hmm, Nah, itu benar-benar. bagaimana kita menyesuaikan hal tersebut ya, Pak? Sip. Ataukah kita bisa, misalkan kalau Hmm, di part-part lain kita bisa hmm, menginput semacam library seperti itu, Pak. Nah, kalau ya di sini apakah kita hmm. mesti manual menginputkannya atau seperti apa, Pak? Nah, kita bisa ini sebenarnya kita bisa harus sih masukkan sih. Ini saya tunjukkan aja ya. Ini misalkan ini di sini itu sudah, kalau material yang namanya material itu biasanya sudah selalu selalu propertiesnya sama. Di elastic modulus itu kalau kita mau simulasi apapun, baik baik itu uji tekan, baik itu uji tarik dan seterusnya, itu pasti kita harus memasukkan elastic modulus. Contoh misalkan kita di pasaran pakai apa, misalkan kita pakai 3D printer ya, berarti kan pakai PLA ya, PLA atau ABS kan gitu. Nah itu PLA dan ABS itu ada elastic modulusnya, itu kita masukkan aja di sini, kita edit saja. Kalau terus kemudian yang paling penting itu elastic modulus, kemudian densitasnya, sama yield strength-nya. Ini biasanya kita dari uji laboratorium, atau kalau material di pasaran itu, contohnya apa material di pasaran Mas? Contohnya, bisa dikasih contohnya nggak Mas? Mungkin biasanya menggunakan kerangka sih, Pak. Mungkin bisa menggunakan besi, apa ya? Hmm. Ya besi seperti itu, Pak. Oh iya ya, Misalnya, kalau besi, secara umum gitu, Pak. hmm. Kalau besi di pasaran itu biasanya ada ininya Mas. Kalau di teknik mesin itu, kalau besi secara umum itu biasanya cast iron biasanya.
besi secara umum ini cast iron. Nah, itu kita bisa pilih. Tapi kadang-kadang kalau misalkan kita beli ya Mas ya, misalkan kita beli di mana ya, di Jalan Magelang, di Jalan Magelang ya kalau Mas ya. Jalan Magelang tuh ada Mas tempat pembelian besi kayak gini, dan dia itu tahu kita itu pakai apa, misalkan alloy steel kah, atau SS berapa, atau IC berapa, itu mereka mereka sangat detail Mas dengan hal semacam itu. Jadi kita bisa tanyakan sama mereka sebenarnya. Tapi kadang-kadang yang jadi problem itu misalkan kita beli di anu ya, di pasar, misalkan pasar pasar tradisional Beringharjo itu kan juga ada tempat yang menjual besi, tapi besinya itu ya entah entah dari mana, jadi kita tinggal dipotongkan aja ya. Potongan ya. Nah, potongan itu juga ada, atau malah kiloan kita belinya. Jadi nggak per meter, tapi malah kiloan. Nah, itu kita pukul rata saja biasanya pakai iron, karena iron itu biasanya elastik modulusnya nggak jauh beda, jadi kita bisa pakai. Atau kalau ada kesempatan uji tarik ya kita bisa uji tarik. Nah, ini gampang sih. Ini misalkan ya kita copy saja ini, karena di SolidWorks itu saya nggak tahu ya Kak, kayaknya kita nggak bisa bikin sendiri. Jadi ini kita copy saja semacam ini, terus kemudian kita pilih custom material di sini. Nah ini misalkan kita new library, sorry bukan ya library, new kategori aja misalkan. Nah ini saya tuliskan misalkan oh, metal 4 misalkan gitu ya. Nah ini kita di sini kita klik, terus kita paste. Terus ini misalkan kita item, misalkan metal pasar misalnya. Nah udah, ini kita bisa edit Mas, misalkan di sini ya. Nah ini kita edit saja bebas. Misalnya kalau iron itu memang ini 2E11 gitu saya gitu. Shear modulusnya saya juga nggak ngerti berapa biasanya. Mass density-nya itu ya sekitar segini. Gitu. Semoga menjawab Mas ya. Ya, sangat menjawab Pak. Ini terima kasih Pak Ardi. Sip. Nah, ini tinggal di apply saja nanti dari sini. Set. Nah, ini udah ter-apply satu nih. Oh, ini iron. Misalkan bagian ini kita pakai material yang lain. Misalkan pakai kayu. Ini di sini juga ada kayu. Saya juga kaget kok waktu lihat, wah ada kayu juga ya. Tapi beberapa, nah ini beberapa kayak misalkan beech ini, atau cedar, atau maple ini. Ini kan nggak ada elastik modulusnya. Ini nggak bisa untuk simulasi ini yang kayak gini ini. Nah, semacam ini nggak bisa untuk simulasi uji tekan atau uji fatigue nih di sini, karena dia nggak ada, nggak jelas ini ininya berapa ini. Karena yang merah-merah ini wajib, wajib, wajib ada. Ini misalkan ini klik play, terus kemudian close. Kemudian untuk yang terakhir. Ya, demikian adalah cuplikan dari kuliah yang pernah saya lakukan. Semoga ini dapat membantu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.